Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Bapak. Biar firman-Mu ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Beracara buat setiap kami ya Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion ya Bapak Ibu ya. Kita selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.30 pagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di YouTube juga mau ikut live streaming, ada di Instagram Dieter Nicholas Bapak Ibu, oke? Kita akan langsung buka kitab kita Bapak Ibu ya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Oke, informasi buat Bapak Ibu, besok kita ada doa pagi Harmony Prayer jam 7 pagi Bapak Ibu ya, siapkan hati kita. Nanti link Zoom-nya akan saya kasih di story Bapak Ibu, jadi cek-cek story saya. Atau kalau Bapak Ibu mau minta WA, Bapak Ibu boleh DM saya, oke? Dan Sabtu sore kita juga ada pemuritan onsite Bapak Ibu ya, jam 5 sore Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan baik. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan hari ini ya Bapak Ibu ya, tentang yang namanya manusia lahiriah yang semakin merosot. Artinya apa? Usia kita makin hari itu makin bertambah Bapak Ibu. Makin hari kita makin tua Bapak Ibu. Dan data menunjukkan bahwa dari masa ke masa Bapak Ibu makin banyak orang yang usianya lanjut Bapak Ibu. Ya, bahkan salah satu tanda negara yang kesejahteraannya baik adalah makin banyaknya warga lansia Bapak Ibu. Jadi peningkatan fasilitas kesehatan, kesejahteraan ekonomi, serta keamanan adalah beberapa faktor penyebabnya Bapak Ibu. Tetapi secara pribadi Bapak Ibu, tidak semua orang bisa menerima saat usianya mulai beranjak banyak Bapak Ibu. Nggak banyak orang yang bisa menerima saat usianya mulai beranjak tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ketika kekuatannya mulai berkurang, fungsi tubuhnya mulai menurun, makin rentan dengan yang namanya sakit, bahkan secara mental juga kita mulai kehilangan teman-teman sebaya kita, anak-anak yang mungkin udah mulai beranjak dewasa dan mulai punya keluarga sendiri, lebih banyak mengurus hidup mereka sendiri, kemudian produktivitas dan kemampuan finansial kita mungkin berkurang, bahkan mungkin kita harus mulai bergantung kepada orang lain Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak orang mengalami ketakutan dalam menghadapi masa tua Bapak Ibu. Ketika kita mulai tua, ya, manusia lahiriah kita mulai merosot ya, tapi firman Tuhan berkata, yang paling penting adalah manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa sih yang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita usia mulai banyak seperti saya ya Bapak Ibu ya usia saya ini sudah setengah perjalanan Bapak Ibu, ya kan, udah mulai gampang capek, ya khotbah udah nggak bisa kayak dulu lagi. Dulu mah, waduh digaspol Bapak Ibu ya, sekarang udah kenceng pelan ya kan. Satu hari Minggu juga nggak bisa banyak-banyak lagi Bapak Ibu. Dulu mah bisa sampai 7 kali saya kuat Bapak Ibu, tapi sekarang 3 kali aja udah capek Bapak Ibu ya. Dalam menghadapi rasa tua Bapak Ibu, ya kita mesti kuat Bapak Ibu ya. Rasa cemas Bapak Ibu juga sempat menyerang yang namanya Daud Bapak Ibu. Karena dia tahu benar bahwa tidak mungkin seseorang tetap muda dan tetap perkasa Bapak Ibu ya. Tetapi pada akhirnya Daud yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya Bapak Ibu. Ya, Daud mengerti benar Bapak Ibu bahwa satu-satunya tempat bersandar itu hanya Tuhan saja Bapak Ibu. Ya, Daud tidak pernah berharap bahkan kepada anak-anaknya. Dia pun tidak takut ditinggalkan oleh anak-anaknya. Apa sih yang Daud takutkan Bapak Ibu? Yang Daud takutkan adalah kalau dia ditinggalkan sama Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya Daud berdoa kepada Tuhan dalam Mazmur 71 ayat yang ke-9. Daud katakan begini Bapak Ibu ya.
Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekuatan kita untuk kita bisa menghadapi masa tua kita ketika manusia lahiriah kita mulai merosot ada di dalam tangan Tuhan. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Masalahnya tidak sedikit orang, ya bahkan yang belum benar-benar ada di usia lanjut pun Bapak Ibu mulai merasa stres dan sulit menerima kalau dia nggak lagi bisa melakukan hal-hal yang dulu bisa dia lakukan di masa muda. Ya, banyak juga yang makin tua makin dihantui penyesalan, ya buat apa yang nggak pernah dia lakukan atau yang tidak pernah dia lakukan di masa muda. Ya, jadi masa tua pun menakutkan karena tidak hanya kemampuan kita yang menurun, tapi kesempatan kita yang mulai berkurang, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah hal itu juga yang kita rasakan, Bapak Ibu? Ya, kenyataannya dan faktanya Bapak Ibu bahwa semua orang pasti akan menua. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Setuju gak sih? Iya kan? Tapi untuk kita bisa menerima dan menjalaninya dengan sukacita, nah kita perlu mengerti beberapa hal yang hari ini saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap belajar. Yang pertama Bapak Ibu, dalam kita menjalani masa tua kita atau menuju kepada masa tua Bapak Ibu, ya kita harus menjalaninya dengan sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Nah yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti bahwa tua itu bukanlah soal usia Bapak Ibu ya. Secara fisik kita pasti akan menua Bapak Ibu. Tetapi respon kita atas penuaan itu adalah pilihan Bapak Ibu ya. Kita bisa memilih untuk meratapi, menyesali, bahkan menolak. Ada orang-orang yang menolak tua Bapak Ibu, dan saya mau kasih tahu itu adalah perbuatan yang sia-sia Bapak Ibu ya kan. Atau pilihannya adalah atau responnya adalah kita bisa menerimanya. Kita bahkan bisa mensyukurinya sebagai sebuah berkat Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Demikian juga penerimaan. Demikian juga dengan sukacita dalam menjalani hari tua. Itu adalah sebagai obat Bapak Ibu. Jadi fisik kita boleh turun Bapak Ibu, tapi mental kita tetap sehat Bapak Ibu. Usia kita boleh tua Bapak Ibu. Yang di luar kita boleh lemah, tapi yang di dalam kita diperbaharui dari sehari ke sehari Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang dari dalam kita kan terpancar keluar Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau apa yang dari dalam kita terpancar keluar, waduh, Bapak Ibu nggak perlu tarik sana tarik sini Bapak Ibu ya. Kita akan terus kelihatan muda Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu yang asli, yang dari dalam Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya ya. Bahkan Daud katakan begini bukan Daud, Nabi Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik Bapak Ibu ya, bahwa memang usia semakin bertambah dan tubuh semakin lemah, tetapi Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa masa tua kita bisa menjadi masa kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Wow. Ya, bahkan Nabi Yesaya menyampaikan janji Tuhan bahwa semakin berubannya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan Tuhan untuk terus menggendong dan menyertai kita Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun uban kita makin lama makin banyak nih Bapak Ibu ya, janji Tuhan ya tidak mengurangi kesetiaannya buat kita Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu hari ini ya percaya janji Tuhan ya, mempercayakan hidup kita kepada janji Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan akan membuat kehidupan kita jauh lebih optimis dalam menghadapi masa depan Bapak Ibu ya. Penyertaannya akan meyakinkan kita bahwa Dia masih menyediakan waktu bagi kita untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik bersama dengan Dia Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti untuk kita bisa menghadapi masa tua dengan penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa usia tua itu adalah berkat dan kehormatan dan bukan sesuatu yang memalukan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memandang masa tua itu bukan sesuatu yang memalukan. Oh,
kita udah keriput, kita udah rambut putih, bahkan udah nggak ada orang yang masa makin tua rambutnya makin nggak ada. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Sekali lagi, masa tua adalah sebuah berkat dan kehormatan. Yang mengerti katakan haleluya. Masa tua juga bukan berarti kita kuno dan kolot, Bapak Ibu. Tapi kita lebih berpengalaman, Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini bukan mengeluhkan segala sesuatu, tapi melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang lebih luas dan lebih bijaksana. Ya, yang didapat karena kita punya banyak pengalaman dan pelajaran selama hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kuncinya pada pagi hari ini adalah penerimaan dan respon yang benar, Bapak Ibu. Ya, semakin kita tua, Bapak Ibu, kita semakin bijaksana, semakin kita tua, kita semakin punya pengalaman, dan itulah yang dihargai, Bapak Ibu, dari orang tua. Betul nggak sih? Orang tua mungkin nggak punya banyak waktu, Bapak Ibu. Orang tua mungkin ya nggak seperti anak muda yang punya banyak waktu. Tapi anak muda salah satu kekurangannya adalah kurang bijaksana, Bapak Ibu. Sedangkan orang tua punya kekuatan, punya ke kekuatannya apa? Yaitu dia kebijaksanaannya, Bapak Ibu. Hikmatnya, pengalamannya. Dan itulah ya dari kita, kalau kita udah tua, usia kita udah lanjut, pengalaman-pengalaman kita lah yang harus kita ceritakan kepada anak-anak muda. Kita memberikan advice, Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, aduh saya udah tua, udah gak bisa pelayanan lagi, saya udah tua. Enggak, Bapak Ibu. Semakin kita tua, justru kita hidup semakin berbuah-buah, Bapak Ibu. Kita punya tugas untuk membimbing orang-orang yang lebih muda, ya, untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Ya, saya pun perlu advice dari Bapak Ibu yang punya banyak pengalaman, ya kan, untuk bisa menuntun saya yang masih muda supaya kehidupan saya jauh lebih hebat lagi, kehidupan saya jauh lebih bijaksana lagi. Yang mengerti katakan haleluya, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan renungan harian pada hari ini, Bapak Ibu, daily devotion. Sekali lagi, besok pagi kita akan doa pagi harmony prayer, Bapak Ibu, jam 7 pagi, dan kita akan berdoa hanya setengah jam, Bapak Ibu, dan sorenya kita akan belajar firman Tuhan, akan dilayani oleh Johannes Low, Bapak Ibu. Jam 5 sore sekalian kita mau merayakan ulang tahun anak saya, Bapak Ibu, ya. Dirayakan secara sederhana aja dan nggak mewah-mewah banget sih, Bapak Ibu, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu, ya Bapa. Biar firman-Mu ini berbicara dalam kehidupan kami. Makin hari, makin bulan, makin tahun, usia kami makin bertambah, fisik kami makin merosot. Tapi kami percaya sukacita yang ada di dalam kami, itulah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah di masa tua kami semakin berbuah-buah, kami semakin melayani Tuhan, kami semakin setia mengiring Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Biar kami percaya hati yang gembira, obat yang manjur itu dalam kehidupan kami, memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.